Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Teh Story Short. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah seram, misteri yang bikin merinding, dan cerita horor yang mungkin belum pernah kalian dengar. Siapkah kamu mendengar cerita ini? Ambil posisi nyaman, matikan lampu, dan jangan lupa pasang earphone, karena cerita kali ini mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum tidur malam. Malam itu, Jakarta dibalut hujan deras. Suara gemuruh petir sesekali menggema di antara hiruk-pikuk kota yang mulai sepi. Bagi Darman, seorang supir taksi yang telah menekuni pekerjaannya lebih dari 10 tahun, malam seperti ini adalah kesempatan. Hujan biasanya mendatangkan rezeki lebih orang-orang yang malas basah memilih naik taksi daripada harus menunggu kendaraan umum. Darman memarkirkan taksinya di pinggir jalan, dekat kawasan Senayan. Udara dingin merasuk ke dalam kabin mobilnya. Ia menyesap kopi dari termos kecil yang selalu dibawanya. Matanya terus mengawasi sekitar, mencari penumpang. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sosok seseorang berdiri di tepi jalan. Melambai ke arahnya, Darman tersenyum tipis. Akhirnya, rezeki malam ini, gumamnya. Ia segera menyalakan mesin dan melajukan mobil ke arah sosok tersebut. Ketika lampu mobilnya menyinari lebih jelas, ia mendapati seorang perempuan muda berusia sekitar 20-an, mengenakan gaun putih panjang yang basah kuyup oleh hujan. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Darman membuka jendela. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya dengan nada ramah. Wanita itu menatapnya sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut, hampir berbisik, "TPU Jeruk Purut." Darman terdiam sejenak. TPU Jeruk Purut adalah tempat yang terkenal angker. Apalagi jika malam, dia ingin menolak. Tetapi melihat wajah wanita itu yang pucat, dan tubuhnya yang menggigil, ia tidak tega. "Ya sudah, naik, Mbak," ucapnya sambil membuka pintu belakang. Wanita itu masuk tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Darman melirik ke kaca spion. Melihat wanita itu duduk dengan kepala tertunduk, hatinya sedikit gelisah, tapi ia mencoba mengabaikan. Mobil melaju pelan di jalan yang mulai sepi. Hujan deras membuat pandangan terbatas, dan wiper mobil terus bergerak cepat. Darman berusaha mencairkan suasana dengan mengajak wanita itu bicara. "Sendirian, Mbak? Kok malam-malam ke TPU?" tanyanya, berusaha sopan. Wanita itu tidak menjawab, hanya suara hujan yang menjadi teman Darman malam itu. Dia melirik ke spion lagi. Wanita itu masih menunduk, rambutnya menutupi wajah. Mbak punyakan di arah kiri, tapi kita lewat sini dulu ya, biar cepat," kata Darman mencoba basa-basi lagi. Tiba-tiba, wanita itu angkat bicara. Suaranya tegas dan dingin. "Jangan belok terus saja." Darman merasakan bulu kuduknya meremang. Nada suara wanita itu berubah, seolah memberi perintah yang tidak boleh dibantah. Ia menelan ludah dan menurut. Mobil terus melaju ke arah yang semakin gelap. Setelah beberapa menit, Darman mulai menyadari sesuatu yang aneh. Jalanan yang dilaluinya terasa tidak dikenal. Padahal ia sudah hafal seluk-beluk Jakarta. Lampu jalan mulai jarang, dan pohon-pohon besar berdiri di sisi kiri kanan jalan. Ia melirik ke kaca spion untuk memastikan kondisi penumpangnya. Namun kali ini ia terkejut. Sosok wanita itu tidak lagi terlihat di pantulan kaca. Darman menghentikan mobil mendadak. Ia menoleh ke kursi belakang, dan wanita itu masih ada, duduk dengan kepala menunduk. Namun, tubuhnya terlihat berbeda, lebih pucat, dan gaunnya tampak lebih kotor, penuh bercak tanah. Wanita itu mendongak perlahan, menatap Darman dengan mata yang kosong. Wajahnya kini terlihat dengan jelas pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan bibirnya membiru. "Saya sudah bilang, terus saja," ucapnya dengan senyum kecil yang menyeramkan. Darman merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak punya pilihan selain menuruti. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di depan sebuah gerbang tua yang besar, tertutup oleh tanaman liar. Hujan mulai reda, dan suasana menjadi semakin sunyi. Tulisan di atas gerbang itu berbunyi TPU Jeruk Purut. Darman menoleh ke kursi belakang. "Mbak, sudah sampai, tapi kok..." Ia berhenti berbicara. Kursi belakang kosong, tidak ada siapapun di sana. Namun, sebelum ia bisa memproses apa yang terjadi, suara ketukan terdengar di kaca jendela sebelah kirinya. Perlahan, ia menoleh. Wanita itu berdiri di luar jendela. Wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan senyum lebar yang tidak wajar. "Terima kasih sudah mengantarkan aku pulang," ucapnya sambil menatap Darman tajam. Darman berteriak,
menekan gas, dan melarikan mobilnya sejauh mungkin dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Darman berhenti menjadi supir taksi malam. Ia sering mengalami mimpi buruk, di mana wanita itu terus muncul, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Beberapa bulan kemudian, seorang temannya sesama supir bercerita bahwa CPU Jeruk Purut memang terkenal dengan kisah penumpang gaib. Darman hanya diam mendengarkan, mencoba menghapus malam itu dari ingatannya. Namun, setiap kali ia melewati jalan yang sepi di malam hari, ia selalu teringat pesan terakhir wanita itu. Terus saja. Dan itulah akhir dari kisah malam ini, sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan, dan tidak semua kegelapan harus dilihat lebih dekat. Apakah kamu berani mendengar kisah berikutnya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, karena mungkin saja sesuatu sedang memperhatikanmu.